Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh menerima berkat-Mu. Hari Minggu yang indah ini kami boleh mendengar firman-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuduskan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di hari Minggu yang indah di masa pandemi ini. Mari kita tetap setia mengiring Tuhan, tetap berbakti kepada Tuhan, memberikan waktu buat Tuhan yang terbaik. Kita mau belajar bagaimana ibadah jika disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Dan hari ini, minggu ini kita akan belajar tentang tema ini. Tapi firman Tuhan akan saya bacakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Firman Tuhan berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ibadah adalah seluruh kehidupan kita. Ibadah tidak hanya sekedar ketika kita datang ke tempat ibadah, tapi ibadah adalah seluruh kehidupan kita. Dan bagaimana ibadah itu akan mendatangkan keuntungan yang besar. Oleh sebab itu kita perlu memahami makna ibadah yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ayat 7 mengatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ini jelas mengingatkan kepada kita ada di muka bumi ini tidak bawa apa-apa. Bahkan kelak jika kita mati, kita pun tidak akan bawa apa-apa. Apa yang bisa kita berikan bagi Tuhan? Ini mengingatkan kepada kita bagaimana ibadah kita bisa menjadi suatu keuntungan yang besar. Sebab firman Tuhan mengatakan ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jika hari ini kita masih bisa mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, ada waktunya kita tidak akan bisa mendengarkan firman Tuhan. Tapi jika hari ini kita masih bisa mendengar firman Tuhan, ini adalah waktu yang terindah. Ini pun juga suatu keuntungan. Kenapa? Karena dalam bersekutu dengan Tuhan, fokus kepada Tuhan, kita akan mengalami pribadi Tuhan. Dan kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itulah tujuan utama, yaitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu adalah keuntungan terbesar dalam hidup kita. Ketika kita mengalami pribadi Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, kita akan mengalami kedamaian, kita akan mengalami ketenangan, ada kekuatan, ada penghiburan. Itulah keuntungan yang sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku. Karena kembali lagi kita tidak akan bawa apa-apa setelah mati. Kita datang ke dunia ini dilahirkan pun tidak membawa apa-apa. Tetapi akan menjadi keuntungan ketika kita mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Jadi ini poin yang pertama, yaitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di situ ada damai sejahtera, ada ketenangan, bahkan ada kekuatan. Yang kedua, apa yang menjadi penghalang untuk kita bisa menerima keuntungan dalam beribadah? Ayat 9 mengatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mereka yang ingin kaya, mereka yang ingin menguasai dunia. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, dia ditawari seluruh dunia. Tapi Yesus tidak mau. Yesus menolak. Karena bukan itu ukurannya untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, untuk mendapatkan keuntungan yang sesungguhnya. Bukan dunia ini. Walaupun kita masih tinggal di dunia dan masih memerlukan ini dan itu, tapi bukan itu yang utama. Keuntungan yang utama, sekali lagi saya mau ingatkan, kita bisa mengalami pribadi Tuhan. Sehingga ayat 10
lebih menekankan kepada kita. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tuhan ingin supaya hati kita berpaut kepada Tuhan. Kenapa kita harus memiliki rasa cukup buat semua yang ada di dunia ini? Sehingga kita bisa fokus kepada Tuhan. Hidup kita arahkan hanya kepada Tuhan. Cukup buat yang ada di dunia ini. Tanggalkan semua ketika kita mau ibadah kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Seringkali manusia lupa. Hati mereka dikuasai oleh keinginan. Sehingga ayat 10 ini mengingatkan ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Mereka mencintai harta. Mencintai hal-hal yang sementara. Sehingga mereka tidak mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mari, dengan poin yang kedua ini kita diingatkan supaya hati kita lebih mendekat kepada Tuhan. Jika kita mendekat kepada Tuhan, saya teringat akan Salomo ketika dia minta hikmat. Segalanya diberikan kepada Salomo. Ya, kekayaan, kehormatan diberikan kepada Salomo ketika Salomo minta hikmat. Dan apakah hikmat itu? Hikmat adalah takut akan Tuhan. Jika hidup kita takut akan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan selama kita tinggal di bumi yang sementara ini. Oleh sebab itu, Bapak Saudaraku, 2 poin yang penting ini kita harus pahami. Ya, jika ibadah kita ingin menerima keuntungan yang besar, utamakan, fokuslah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan jangan sampai yang kedua ini, hati kita melekat kepada dunia ini. Karena itu akan menjauhkan dari keuntungan kita yang sesungguhnya, yaitu menerima kehidupan yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah renungan singkat hari ini menjadikan kita kuat di dalam Tuhan. Jalani hari-hari ini walaupun di masa pandemi, apapun kesulitan, tantangan, jangan mengeluh. Lihat Tuhan, pandang Tuhan, libatkan Tuhan. Maka Dia akan memberikan keuntungan yang sesungguhnya. Puji Tuhan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Selamanya bersamamu Tuhan. Haleluya. Biarlah ini menjadi kerinduan kami Tuhan, selalu bersamamu dalam hari-hari kami. Di masa-masa yang sukar, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna adanya. Hamba-Mu menyerahkan seluruh umat-Mu, seluruh anak-anak Tuhan yang selalu berharap kepada Tuhan. Engkau memberkati mereka semua. Engkau menyertai kami semua Tuhan, sampai Engkau datang kedua kali. Biarlah iman kami tetap bertumbuh di dalam masa-masa yang sukar, dan kami selalu menjadi orang-orang yang beruntung di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha. Penyertaan Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.